Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainur Cahyati, NIM 2011 01010016. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan multikulturalisme. Ditonton ya videonya. Yuk kita ketahui apa itu pendidikan Islam dan apa itu multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Disimak ya penjelasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan Islam. Kata pendidikan ini berasal dari istilah didik yang memiliki awalan pen dan akhiran an, yang memiliki arti sebuah perbuatan atau suatu cara. Menurut bahasa Yunani, pendidikan yaitu pedagogi yang memiliki arti bimbingan yang diberikan terhadap anak. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi education yang memiliki arti pengembangan atau bimbingan. Dan pendidikan Islam ini merupakan suatu proses pembentukan karakter peserta didik agar dapat terarahkan serta dapat mengembangkan melalui syariat dan agama, sehingga dalam hal ini dapat merealisasikan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu konsep multikulturalisme. Yang pertama, pengertian multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme ini terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultur itu adalah budaya, dan isme artinya suatu aliran kepercayaan atau paham. Secara hakiki, dalam kata itu tercantum pengakuan hendak martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaannya, tiap-tiap yang unik. Dengan demikian, tiap orang merasa dihargai, sekalian merasa tanggung jawab buat hidup bersama. Dan pembelajaran multikulturalisme merupakan suatu proses pengembangan segala kemampuan manusia yang menghargai pluralitas serta heterogenitasnya, selaku konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, serta aliran atau agama. Yang kedua yaitu pendidikan multikulturalisme dalam perspektif Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai pendidikan multikulturalisme seperti Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini menjelaskan tentang keberagaman jenis kelamin, individu, suku, dan bangsa adalah dengan tujuan untuk saling mengenal. Suatu sikap yang didapat yaitu sikap positif, konstruktif yang bersifat aktif karena komitmen yang saling mengenal. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini menjelaskan dan menekankan untuk anjuran berlaku adil, dan keadilan dalam ini berlaku adil kepada bidang apapun dan kepada siapapun. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keberagaman ini, suatu perbedaan dapat membuat
suatu kedekatan antar sesama, bukan malah membuat hal yang sebaliknya atau membuat suatu permasalahan atau diskriminasi. Yang ketiga yaitu ciri-ciri pendidikan multikulturalisme. Adapun ciri-ciri pendidikan multikultural ini sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya membentuk manusia yang berbudaya serta dapat menghasilkan masyarakat yang berbudaya. Yang kedua, materinya mengarahkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, serta nilai-nilai suatu kelompok etnis. Yang ketiga, metode yang demokratis yang menghargai aspek-aspek suatu perbedaan serta keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis atau multikulturalisme. Yang keempat, evaluasinya ditekankan pada evaluasi terhadap tingkah laku peserta didik yang meliputi suatu persepsi, apresiasi, serta tindakan terhadap budaya yang lain. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan multikulturalisme. Adapun tujuan pendidikan multikulturalisme ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, membangun wawasan atau cara pandang dalam pemahaman konsep pendidikan multikultural yang komprehensif oleh para pengambil kebijakan pendidikan dan praktisi pendidikan, sehingga hal ini membangun pendidikan tidak hanya ditujukan untuk menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan profesional peserta didik dalam disiplin ilmu, tetapi juga pada tingkat sekaligus melakukan transformasi dan penanaman nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokratis kepada peserta didik. Yang kedua yaitu keterampilan teknis dan keahlian. Siswa memiliki kepribadian yang kuat untuk melakukan demokratis, pluralistik, dan manusiawi, sehingga selain kemampuan akademik, hasil pendidikan yang diharapkan memiliki kompetensi keilmuan dan juga memiliki kewajiban untuk menjaga nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, dan selalu berusaha untuk mendukung demokrasi dan keadilan untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kelima yaitu sejarah pendidikan multikulturalisme. Menurut Khairil Mahfud, tahun 2011, pendidikan multikultural ini dimulai dengan berkembangnya gagasan dan kesadaran interkulturalisme setelah Perang Dunia II. Munculnya gagasan ini terkait dengan perkembangan politik internasional dalam hal hak asasi manusia, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial, juga terkait dengan meningkatnya diversifikasi negara-negara barat sebagai akibat dari meningkatnya imigrasi negara-negara yang baru merdeka ke negara-negara barat, benua Amerika, dan Eropa. Ini pada dasarnya sangat rasional berdasarkan rasionalitas murni. Dan fokus pendidikan multikultural ini tidak hanya untuk kelompok etnis, agama, dan budaya mainstream. Fokus ini selalu menekankan pendidikan lintas budaya dan menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi kelompok minoritas individu terhadap budaya arus utama, dan akhirnya memungkinkan kelompok minoritas untuk berintegrasi ke dalam masyarakat ke arus utama. Yang keenam yaitu urgensi pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Ada 4. Yang pertama, pendidikan multikultural ini telah ada sejak negara Indonesia asli. Filosofi bangsa Indonesia adalah gotong royong, tolong menolong, dan saling menghormati antar etnis minoritas dan dengan sesamanya. Yang kedua, pendidikan multikultural memberikan secercah harapan untuk mengatasi berbagai gejolak sosial yang akhir-akhir ini terjadi dengan mengabaikan ideologi, nilai budaya, kepercayaan, dan agama masing-masing suku dan bangsa. Maka keberhasilan pendidikan harus membayar harga jika terjadi berbagai pergolakan dan konflik antar bangsa dan antar negara. Yang ketiga yaitu pendidikan multikultural menentang pendidikan berorientasi perusahaan, yang artinya pendidikan yang diharapkan masyarakat Indonesia bukan sekadar pelatihan keterampilan, melainkan pendidikan yang memperhatikan semua jenis kecerdasan yang biasa disebut dengan kecerdasan majemuk. Dan yang keempat yaitu pendidikan multikultural sebagai perlawanan terhadap fanatisme yang mengarah pada jenis kekerasan yang terjadi ketika jalan menuju perdamaian tidak ada lagi.
Yang ketujuh yaitu ruang lingkup pendidikan Islam multikulturalisme. Dalam konteks ini bisa ditafsirkan antar agama merupakan ruang lingkup konkret dari semangat multikulturalisme. Statement terhadap bisa diterima apabila bisa menguasai serta bagaimana konsep multikulturalisme ini diaktualisasikan. Multikulturalisme ini merupakan gerakan sosio-intelektual yang mempromosikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip perbandingan dan menekankan berarti penghargaan pada tiap kelompok yang memiliki kultur berbeda. Orientasinya merupakan kehendak untuk bawa warga dalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, serta menghargai, silih menghormati tanpa terdapat konflik serta kekerasan dan tanpa melenyapkan kompleksitas perbandingan yang terdapat. Selanjutnya yaitu adapun cita-cita multikulturalisme sangat berlawanan dengan pandangan radikalisme agama, yang dimana salah satu pemeluk agama memandang kebenaran agama lain dari perspektif agama sendiri. Dalam konteks ini terdapat dominasi nilai dengan mengeminalisasi penghargaan terhadap eksistensi nilai ajaran agama lain. Berangkat dari komitmen ini, penyebaran agama dengan mengeliminasi kepercayaan agama yang sudah dianut seseorang. Dengan konteks multikulturalisme ialah aksi radikalisme agama serta telah tentu berlawanan dengan semangat multikulturalisme. Dengan demikian, semangat multikulturalisme ialah bawah untuk harmonitas bermacam-macam pemikiran. Yang kedelapan yaitu pendidikan Islam berwawasan multikulturalisme. Menurut Bidway tahun 2005, konflik antar agama bisa diredam seperti mampu menghadirkan pendidikan agama berwawasan multikulturalisme, dikarenakan dalam pendidikan agama ini bersifat 1. Belajar hidup walaupun dalam perbedaan. Yang kedua, rasa saling percaya. Yang ketiga, saling memahami. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, berpikir terbuka. Yang keenam, apresiasi dan intervensi. Yang ketujuh, resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan. Yang kesembilan yaitu hubungan Islam dan pendidikan multikulturalisme. Melalui agama dan pendidikan multikultural ini sebagai agama Islam yang memiliki misi rahmatan lil alamin agar dapat terrealisasikan serta dapat berjalan dengan harmonis di dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan majemuk ini, berikut beberapa misi Islam yang inklusif, pluralis, multikulturalis, dan humanis dapat diartikan dengan: yang pertama, memiliki pemahaman dan dapat menerima pendapat yang mempunyai dalam ranah ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, dapat menerima dengan adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, seperti halnya dapat menghormati hak asasi orang lain, peduli terhadap orang lain, saling menyayangi, membuat kedamaian, dan peduli kepada yang lainnya yang berbeda suku dan agama. Yang ke-10 yaitu paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural ini merupakan sebuah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Yang kedua, pendidikan multikultural ini bukan hanya sekedar sebuah perubahan kurikulum atau suatu perubahan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural ini mentransformasi kesadaran yang memberikan arah transformasi praktik pendidikan ini harus menuju. Yang keempat, sebuah pengalaman ini menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru dapat menyebabkan ketimpangan semakin besar. Yang kelima, pendidikan multikultural ini bertujuan untuk melakukan sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan sebuah karakter guru, pedagogi, iklim suatu kelas, dan kultur sekolah untuk membangun visi sekolah yang dapat menjunjung kesetaraan. Yang ke-11 yaitu implementasi pendidikan berbasis inklusif dalam multikulturalisme.
Yang pertama, memahami keragaman agama. Yang kedua, memahami keragaman bahasa. Yang ketiga, membangun sensitivitas gender. Yang keempat, memahami keragaman suatu sosial. Yang kelima, memahami keragaman etnis. Yang keenam, menghargai perbedaan kemampuan. Dan yang terakhir, memahami keragaman umur. Dan karena penjelasan sudah selesai, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.